Bahwa ada banyak orang yang juga komentar, ya kita tunggu di pengadilan akhirat katanya. Oh jangan harap lah, kalian nggak mungkin masuk surga. Selamat malam semuanya. Hari ini saya melihat ada satu postingan teman saya yang men-share video Refly Harun, yang pada intinya Refly Harun ini membela Bambang Tri dan Sugiknur karena keduanya sekarang kan dituntut dengan hukuman 10 tahun penjara, dan menurut Refly ini adalah tuntutan maksimal. Kenapa jaksa melakukan tuntutan maksimal? Padahal Sugiknur dan Bambang Tri ini kan gak merugikan negara. Dia bukan koruptor. Lucu gitu ya. Pertanyaan ini muncul dari seorang profesor yang katanya ahli atau pakar hukum tata negara. Padahal jawabannya kan simpel dan mestinya dia tahu gitu kan. Yang namanya tuntutan maksimal itu ada ya untuk digunakan. Itu boleh digunakan. Sesuai dengan aturan gitu kan. Ada tuntutan maksimal gitu. Ya kalau misalkan tuntutannya itu 20 tahun, padahal seharusnya maksimal cuma 10 tahun, baru itu boleh diprotes dan dipersalahkan. Tapi kalau masih sesuai gitu ya, dengan tuntutan maksimal, ya boleh-boleh aja digunakan. Lalu selain itu, Refly Harun juga mempertanyakan kenapa kasus Bambang Tri ini kemudian sudah diadili gitu. Kenapa kemudian sudah divonis bahwa dia ini berbohong. Padahal faktanya terkait ijazah Pak Jokowi sampai sekarang kan belum clear katanya. Belum jelas katanya. Soal keasliannya asli atau enggak. Kenapa kemudian Bambang Tri ini sudah divonis salah dan melakukan kebohongan. Padahal isunya belum selesai katanya. Terus ada juga yang komentar, ini sebenarnya komentar-komentar lama dan basi gitu ya, yang dulu sudah disampaikan sama Amin Rais dan Rocky Gerung gitu. Yang pada intinya kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, ya tinggal datang aja ke pengadilan, tinggal tunjukin bahwa ijazahnya asli, selesai, clear katanya. Ya itu pemikiran-pemikiran yang logis gitu ya, yang nampaknya ini mempengaruhi banyak orang. Pertanyaan itu mempengaruhi banyak orang. Kenapa Pak Jokowi nggak datang saja ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya? Itu memang terlihat simpel dan sederhana sekali dari kacamata awam, dari kacamata masyarakat biasa gitu. Tapi kalau dari sisi seorang presiden Indonesia yang sudah dituduh sedemikian rupa, ini soal harga diri gitu. Jangankan presiden. Saya aja kalau misalkan dituduh ijazah saya palsu gitu ya, ada orang gosip, teman-teman saya nuduh misalkan gitu ya, wah itu ijazahnya beli, oh itu ijazahnya palsu gitu ya. Terus kemudian mereka menuntut untuk menunjukkan ijazah saya. Ya saya nggak mau, biarin aja kalian. Biarin aja kalian terus ngomong-ngomong kayak gitu ya, karena anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan selain itu, Pak Jokowi ini nampaknya sedang melakukan apa yang disebut dengan tarkul jawabi alal jahili jawabun. Membiarkan pertanyaan-pertanyaan orang bodoh, mendiamkan pertanyaan orang bodoh, itu adalah jawaban terbaik. Jadi Pak Jokowi ya diem aja, nggak usah tunjukin. Biarin mereka mati penasaran. Biarin Bambang Tri dan Sugiknur mati di penjara, biarin. Ya karena nggak ada urusannya. Dan kalau Pak Jokowi harus datang ke pengadilan nunjukin ijazah, ini nggak sesuai dengan aturan gitu. Emangnya pengadilan itu kayak pasar yang tinggal kalian datang kapan aja suka-suka? Nggak bisa gitu. Kalau Pak Jokowi nggak diminta untuk datang sama jaksa atau hakim, ya nggak bisa. Disuruh nunjukin bukti misalkan bahwa ijazahnya asli, tidak ada permintaan dari pengadilan, ya nggak bisa. Pak Jokowi nggak bisa tiba-tiba datang meskipun dia presiden. Jadi ya yang namanya pengadilan ya sesuai dengan aturan-aturan dan sistem yang ada di sana. Jangan semena-mena kemudian menyuruh presiden datang bawa ijazah. Ya itu nggak sesuai gitu. Kalau di luar pengadilan kalian mau nonton ijazahnya Pak Jokowi yang asli, mungkin bisa gitu. Mungkin nanti dibuat semacam event kecil-kecilan gitu ya. Nonton di istana, ijazah asli Presiden Jokowi. Mungkin bisa tuh. Nanti Pak Jokowi datang nunjukin SD, SMP, SMA, S1. Bisa gitu. Tapi nanti mungkin ada tiketnya. Nanti ya saya sebagai panitia lah, ketua panitia.
sebagai panitia ketua penyelenggara lah gitu ya. Nanti saya bikin tiket ya harganya 500 juta lah sampai 1 M. Yang duduk di depan 1 M gitu kan. Ya bisa gitu. Masa nggak bisa? Lawang kalian nonton Blackpink aja 5 juta. Ini ijazah Presiden Indonesia. Penting ini gitu. Masa kalian nggak mau bayar? Bisa itu. Nanti Rocky, Amin Rais, pokoknya semua yang penasaran itu bisa beli tiketnya ke saya. Ya itu usulan-usulan orang gila ya, karena cara membalas logika orang gila adalah dengan yang lebih gila. Ya karena buat orang-orang yang meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, bagi saya itu percuma gitu. Karena sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu sudah nyebar di mana-mana. Ini kan isu sejak tahun 2014 yang digoreng lagi sama si Bambang Tri. Ini isu lama gitu. Ijazah Pak Jokowi itu sudah pernah nyebar di mana-mana. Dan orang semua udah bisa lihat gitu. Dan bahkan pihak UGM sendiri yang mengeluarkan ijazah itu sudah memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Ini orang yang bikin ijazahnya sudah memastikan gitu. Tapi kalian masih percaya dengan Bambang Tri. Masih minta Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli. Ini kan logika-logika orang gila yang nggak boleh kita turuti gitu. Karena nanti kita tambah gila. Ya makanya gitu ya, karena pihak UGM sudah menyampaikan keasliannya, Pak Jokowi juga sudah menunjukkan ijazah aslinya ada di mana-mana gitu ya. Tapi kalian masih nggak percaya, makanya kemudian si Bambang Tri ini disebut bohong gitu. Makanya kemudian ada pengadilan ini. Jadi di pengadilan ini itu juga bisa kelihatan gitu bahwa Bambang Tri tidak mampu untuk menunjukkan bukti atau saksi yang dia sebut orang-orang sumber-sumber A1 misalkan, nggak ada itu. Nggak ada. Di persidangan gitu, nggak ada dia menunjukkan saksi yang dulu katanya menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu beli atau nyogok atau palsu dan sebagainya, nggak ada. Dia tidak mampu untuk menunjukkan atau menghadirkan saksi-saksi yang ada dalam bukunya itu, yang katanya investigasi itu, nggak ada gitu. Jadi buku dia itu semua adalah buku karangan dia sendiri, hasil imajinasi dia sendiri, karena kegilaan cara berpikir dia gitu. Sementara jaksa itu sudah menghadirkan banyak pihak yang dulu menjadi teman-teman Pak Jokowi, menjadi dosen Presiden Jokowi. Ya di luar persidangan, di luar pengadilan itu juga sebenarnya sudah banyak orang bersuara dan mengklarifikasi dan meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya mulai dari UGM, dosen pembimbing, teman-teman Pak Jokowi menunjukkan keaslian itu, bahwa Pak Jokowi dulu memang sekolah di sana, memang bareng-bareng mereka, memang wisuda sama mereka. Ya masa kalian masih percaya bahwa ijazahnya palsu? Jadi kalau Refli Harun masih menyimpulkan bahwa ini isu belum selesai, belum clear katanya gitu ya. Kenapa kemudian Bambang Tri sudah disebut bohong dan sebagainya? Bagi saya ini lucu sekali dan kasihan gitu ya. Seorang ahli hukum tata negara, seorang pakar katanya gitu ya. Ini dikibuli sama orang tua yang nggak lulus SD, sama orang yang nggak pernah kuliah. Kebayang nggak? Diperdaya sama anak orang nggak lulus SD, diperdaya sama orang yang nggak pernah kuliah. Dan kalau kemudian Refli Harun juga membela bahwa Sugi Nur ini kan tidak melukai orang, tidak merugikan orang, katanya seperti pernyataan-pernyataan dia gitu ya. Kenapa dia harus dihukum, kemudian disebut menista agama dan sebagainya. Bagi saya ya itu juga pertanyaan yang lucu gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa nggak merugikan? Dia menuduh, berbohong dengan tuduhan palsu kepada presiden sebuah negara. Masa iya gitu nggak merugikan? Ya kalau hitung-hitungan rugi itu cuma soal materi dan jabatan, memang nggak ada yang dirugikan. Pak Jokowi nggak jadi otomatis miskin atau nggak jadi otomatis kurang dipercayai sama masyarakat. Emang nggak ada kaitannya. Tapi ini soal moral, ini soal harga diri, ini soal nama baik gitu. Jangankan Pak Jokowi, kalau saya aja ada orang memfitnah saya, menyebut ijazah saya palsu, ya pasti saya tersinggung gitu kan. Itu logika manusia gitu. Jadi kalau Refli Harun mengikuti
pernyataan Sugitnur dan percaya betul bahwa ini nggak merugikan siapa-siapa. Tidak ada yang kemudian dinistakan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah pembelaan-pembelaan yang nggak masuk akal. Karena yang namanya mubahalah itu ya, itu bersumpah atas ajaran cara-cara agama gitu ya, yang bersumpah untuk satu hal yang tidak dia yakini, yang tidak dia ketahui, itu sendiri adalah salah. Itu kesalahan tuh. Mubahalah untuk sesuatu yang dia nggak ketahui itu kesalahan. Ya karena Sugitnur ini bukan temannya Pak Jokowi, bukan dosennya, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia ikut mubahalah sama Bambang Tri. Yang dia nggak tahu dia siapa, yang dia juga baru kenal gitu ya. Itu nggak boleh dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau dia melakukan mubahalah kemudian sumpah kayak gitu, itu sudah penghinaan sekali gitu. Jadi bagi saya kasus ini sudah sangat jelas bahwa Sugitnur dan Bambang Tri itu salah. Bahwa ada banyak orang yang juga komentar, ya kita tunggu di pengadilan akhirat katanya. Oh jangan harap lah, kalian nggak mungkin masuk surga. Ya bisa aja sih kalau Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dan memberikan rahmatnya bisa gitu. Tapi secara hitung-hitungan ibadah atau perilaku kalian susah kalian masuk surga. Karena tampang-tampang kayak Bambang Tri, Sugitnur yang tampang-tampang kayak gini, yang suka bohong kayak gini gitu ya. Jangankan mereka bohong, mereka nggak bohong pun mereka susah masuk surga. Dan di pengadilan akhirat, jangan harap kemudian malaikat mau ngebelain kalian. Nggak ada itu. Kalau di pengadilan di dunia aja kalah, di akhirat kalian ya pasti lebih kalah. Ya jangan harap, jangan berpikir gitu ya. Nanti malaikat berpihak kepada kalian, terus kemudian anti dengan Pak Jokowi. Emangnya malaikat punya partai politik? Kan nggak ada gitu. Jadi ya stop lah omong kosong soal pengadilan akhirat dan sebagainya. Karena yang namanya logika, bukti-bukti, keadilan itu ya kita bisa lihat sebenarnya gitu. Kalau sudah bisa dibuktikan sekarang, sudah ada banyak data, sudah ada banyak pengakuan dari teman-teman Pak Jokowi, dari UGM, dari dosen pembimbingnya. Kenapa kalian masih nggak percaya? Itu kan menunjukkan kalau akal kalian itu sudah ditutup sama kebencian. Udah selesai itu. Nggak ada urusan lagi sama pengadilan akhirat. Karena di akhirat kalian ya pasti berdosa. Karena percaya dengan berita bohong gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.